Di kedalaman sejarah Nusantara, di kerajaan Kediri yang megah, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi, namanya Dewi Songgolangit. Wajahnya laksana rembulan purnama, dan kebaikannya menyinari seluruh negeri. Kabar tentang pesonanya menyebar cepat, membuat para pangeran dan raja dari berbagai penjuru dunia datang untuk melamarnya. Namun, hati Dewi Songgolangit belum terpaut pada siapapun. Merasa terdesak oleh sang ayah yang ingin segera melihatnya menikah, Dewi Songgolangit mengajukan sebuah sayembara yang mustahil. Ia tidak meminta harta atau tahta, melainkan sesuatu yang melampaui akal sehat. Syarat pertama, ia menginginkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada di dunia. 144 kuda kembar yang menari di atas seutas tali di udara. Syarat kedua, ia meminta kehadiran seekor binatang berkepala dua, yang satu berkepala harimau dan yang lain berkepala manusia. Banyak pelamar yang mundur teratur, menganggap syarat itu sebagai sebuah penolakan halus. Tapi tidak bagi dua sosok sakti mandraguna. Yang pertama adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya, sosok perkasa yang dikenal dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa. Yang kedua adalah Prabu Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin, seorang raja tampan yang terkenal arif bijaksana dan juga memiliki kesaktian tinggi. Keduanya sama-sama jatuh hati pada Dewi Songgolangit dan bertekad untuk memenuhi permintaan sang putri. Raja Singobarong, dengan kesombongannya, merasa syarat itu mudah. Ia pergi bertapa di hutan lebat, memohon kekuatan dari para dewa dan roh penjaga hutan. Ia yakin, dengan ilmunya, ia bisa menaklukkan binatang berkepala dua dan menciptakan tarian kuda di angkasa. Pasukannya yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan ia siapkan untuk membantu mewujudkan ambisinya. Sementara itu, Prabu Klono Sewandono memilih jalan yang berbeda. Ia tahu bahwa syarat itu bukanlah sekadar permintaan fisik, melainkan sebuah ujian kebijaksanaan dan keluhuran budi. Ia mengumpulkan para seniman, penari, dan ahli strategi terbaik di kerajaannya. Ia tidak mencari kekuatan gaib, melainkan menciptakan sebuah keindahan melalui seni. Bersama patihnya yang setia, Pujangganong, ia merancang sebuah tarian kolosal. Kuda-kuda yang ia siapkan bukanlah kuda sungguhan, melainkan para penari yang mengenakan anyaman bambu berbentuk kuda, yang kita kenal sebagai jaranan. Untuk binatang berkepala dua, Prabu Klono Sewandono mendapat sebuah ilham. Ia melihat seekor merak yang indah sedang bertengger di atas kepala seekor harimau di tengah hutan. Pemandangan itu memberinya ide untuk menciptakan sebuah mahkota raksasa berbentuk kepala harimau dengan hiasan bulu-bulu merak yang menjulang megah. Ketika dikenakan oleh seorang penari yang kuat, dari kejauhan akan terlihat seperti makhluk berkepala dua yang menakjubkan. Inilah cikal bakal dari barongan atau dadak merak. Di sisi lain, Raja Singobarong yang sedang bertapa lengah. Prabu Klono Sewandono, dengan strategi cerdiknya, mengirimkan pasukan kecil yang dipimpin oleh Pujangganong untuk menyerang perkemahan Singobarong. Pertarungan sengit pun terjadi. Singobarong yang perkasa akhirnya dapat dikalahkan. Namun, Prabu Klono Sewandono yang bijaksana tidak membunuhnya. Ia justru mengutuk Singobarong menjadi bagian dari pertunjukannya, menjadi topeng barongan yang kita kenal sekarang, sebagai simbol nafsu angkara yang telah ditaklukkan oleh kebaikan. Akhirnya, tibalah hari penentuan. Prabu Klono Sewandono mempersembahkan pertunjukan agungnya di hadapan Dewi Songgolangit. Ratusan penari kuda kepang menari dengan lincah, seolah melayang di udara. Lalu muncullah sosok barongan yang megah, perwujudan dari binatang berkepala dua, diiringi oleh tarian jenaka dari Pujangganong. Seluruh kerajaan Kediri terpesona. Pertunjukan itu bukan hanya memenuhi syarat, tetapi juga menyajikan sebuah mahakarya seni yang penuh makna. Dewi Songgolangit terharu dan takjub. Ia melihat bukan hanya kekuatan, tetapi juga kecerdasan, kreativitas, dan keluhuran budi dalam diri Prabu Klono Sewandono. Tanpa ragu, ia menerima lamaran sang Prabu. Pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah, dan pertunjukan yang memenangkan hati sang dewi itu terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Itulah kesenian Reong Ponorogo, warisan abadi dari kisah cinta, kebijaksanaan, dan kemenangan kebaikan atas angkara murka. Legenda Dewi Songgolangit mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kesaktian, melainkan tentang akal budi dan kemampuan untuk menciptakan keindahan. Kisah ini hidup abadi dalam setiap gerak tari reog, mengingatkan kita akan kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti kanal kami untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.